penting. Nah, dengan tampilnya Zakaria dan Elizabeth, juga kepada kita diingatkan untuk persiapan keluarga itu jauh lebih penting. Karena Natal itu perayaan keluarga. Bethlehem itu keluarga. Dan memang cerita tentang Bethlehem yang lahir, yang tempat di mana Yesus lahir, tidak terlepas dari Maria dan Yusuf. Yang tentang keluarga kudus Nazaret ini akan kita maknai lebih dalam waktu kita merayakan Natal. Makanya ketika kita merayakan malam Natal kan ada keluarga kudus Bapa Patung. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita. Surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah salah satu petikan Kidung Zakaria yang telah kita dengar dalam Injil. Yang kalau untuk para suster, frater, romo yang melakukan brevir atau ibadat harian, pasti akan selalu berjumpa dengan kidung ini. Paling penting untuk kita adalah kenapa bacaan seperti ini selalu dimunculkan di dalam saat-saat kita merayakan perayaan Natal, kelahiran Yesus. Kemarin kita merenungkan bahwa ternyata yang lebih serius mempersiapkan Natal itu bukan kita sebenarnya. Kita itu lebih banyak serius mempersiapkan aksesoris Natal, bukan inti dari perayaan Natal. Coba lihat, waktu yang dibuang dan uang yang dibuang untuk persiapan aksesoris dibandingkan dengan waktu yang dikorbankan untuk orang mempersiapkan kerohanian merayakan Natal, kira-kira lebih banyak yang mana? Untuk rekoleksi, orang mengorbankan waktu enggak? Jangan bicara dana. Untuk ibadat tobat, orang meluangkan waktu enggak? Untuk persiapan rohani, orang meluangkan waktu enggak? Padahal Hari Raya Natal itu perayaan iman. Tapi orang lebih banyak memakai perayaan iman itu untuk kegemerlapan dan penampilan aksesoris. Maka bacaan-bacaan suci ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat apa yang paling penting dari perayaan. Kerohanian. Dan
Natal itu tentang bagaimana Tuhan lahir kembali di Bethlehem hati kita, sesuai dengan tema Natal kita. Tapi juga di Bethlehem keluarga kita, di Bethlehem gereja kita sebagai sebuah komunitas, di Bethlehem dunia yang ada di sekitar kita. Saya beberapa kali itu ketika dimintai pesan Natal, baik waktu oleh TVRI tentang Kidung Natal, juga kemarin oleh RRI, karena mereka mau buat siaran langsung di pusat, itu mereka selalu minta, Romo tolong pesan Natal apa? Selalu dihubungkan dengan tema Natal nasional, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tentu kita tidak bisa menerjemahkan dan memaknai lurus-lurus tema ini, dan tidak bisa hanya dipampangkan begitu saja tanpa kita merefleksikan dan merenungkan. Makanya di bagian akhir pesan di TVRI itu saya bilang, kita itu ada mengandung falsafah dari para filsuf. Hidup yang tidak direfleksikan itu tidak pantas untuk dihidupi. Juga perayaan Natal yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dirayakan. Maka refleksi Natal itu sangat penting. Kemarin saya minta di Komsos, jangan lupa tempel di sini di tema Natal. Jangan sampai orang datang lihat pohon Natal, lihat kandang Natal, lupa tema yang perlu dimaknai. Nah, bacaan-bacaan itu mempersiapkan kita juga untuk memaknai itu. Kemarin kita dipersiapkan sebagai sebuah pribadi jalan untuk membuka kelahiran Kristus. Maka reparasi hati itu penting. Nah, dengan tampilnya Zakaria dan Elizabeth, juga kepada kita diingatkan untuk persiapan keluarga itu jauh lebih penting. Karena Natal itu perayaan keluarga. Bethlehem itu keluarga. Dan memang cerita tentang Bethlehem yang lahir, yang tempat di mana Yesus lahir, tidak terlepas dari Maria dan Yusuf. Yang tentang keluarga kudus Nazaret ini akan kita maknai lebih dalam waktu kita merayakan Natal. Makanya ketika kita merayakan malam Natal kan ada keluarga kudus Bapa Patung. Nanti didahului dengan doa di depan Gua Maria oleh keluarga. Ini pesta keluarga utamanya. Makanya Bapak Ibu jangan terlambat. Kalau mau betul memaknai Natal, ikut dari awal, dari maklumatnya, dari doa di depan guanya. Karena itu paling penting. Kita menyerahkan keluarga kita. Tapi kalau orang tidak menyadari bahwa persiapan keluarga itu penting, dia akan lebih mempersiapkan ke salon, kue Natal yang belum beres, pakaian yang belum dibeli, tapi lupa Natal itu momen keluarga. Saat dimana Tuhan hadir di setiap keluarga. Nah, keluarga kudus bukan keluarga kudus Nazaret sih. Keluarga Zakaria dan Elizabeth juga bagian dari keluarga kudus Nazaret. Dan mereka adalah keluarga yang menjadi contoh untuk menunjukkan kepada kita bagaimana mempersiapkan Natal. Karena Natal itu perayaan keluarga kudus Nazaret. Saya senang mulai dari kemarin, beberapa anak seminari itu sudah berdatangan. Dion, saya lihat kemarin datang dari Garum. Hari ini saya lihat Frater Dani sudah datang. Ini anak seminari loh Bapak Ibu. Seminari mengajarkan bahwa kita tidak bisa menjadi imam tanpa keluarga. Dan perayaan Natal kalau memungkinkan pulang bertemu keluarga. Kemarin saya tanya Pak Mikel, mana Frater? Karena saya dengar dari Frater Edo dia akan pulang tanggal 23. Bilang baru datang Romo. Tadi langsung ke kubur mama. Saya bilang ini baru top. Anak tidak boleh melupakan keluarga. Nah Bapak Ibu, anak-anak Anda ingat gak keluarga di perayaan Natal ini? Apa yang menjadi obsesi Anda dari perayaan Natal ini untuk keluarga? Itu refleksi yang jauh lebih penting. Supaya kalau Anda datang merayakan misa merayakan misa Natal, Anda bawa keluargamu, Anda jalan bersama keluargamu, Anda sampaikan apa yang Tuhan mau lahir di dalam keluargamu. Itu yang membuat Natal itu bermakna. Kalau tidak, dia akan menjadi sebuah rutinitas yang terpaksa dilakukan setiap tahun, tapi tidak ada gunanya untuk diri, keluarga, dan hidup. Zakaria dan Elizabeth adalah contoh keluarga, bagaimana mereka mengkondisikan keluarga untuk menyiapkan kedatangan Yesus dan menjadikan putra mereka sebagai pembuka jalan bagi kelahiran Yesus. Pertanyaan untuk kita, mampukah kita menjadikan keluarga kita sebagai pembuka jalan untuk kelahiran Yesus, sehingga kelahiran Yesus di perayaan Natal ini betul membuat kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, menghadirkan Tuhan kepada keluarga di sekitar kita dan orang di sekitar kita. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri di beberapa jam ini, menyiapkan keluarga kita pada perayaan Natal, supaya Natal menjadikan keluarga sebagai Bethlehem baru untuk kita memancarkan keselamatan bagi sesama dan dunia. Semoga Zakaria dan Elizabeth mendoakan kita. Semoga Tuhan memberkati.